Season 2. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Teman-teman jangan terbawa emosi dengan cerita ini, karena Mimin juga lebih emosi dari teman-teman semua. Haha. Oke lanjut. Bab 66. Di rumah Arya. Semakin lama waktu berjalan semakin larut dan saat ini jam menunjukkan pukul 1.15 WIB. Sepanjang malam Dini dan yang lain berjaga sepanjang hari hanya untuk menunggu kedatangan Arya yang berhasil membawa pulang Arsen. Dini merasa semakin merana. Yang dilakukannya hanyalah menangis sembari menciumi foto Arsen. Dia ingin Arya segera datang dan membawa Arsen pulang bersamanya. Dia ingin bertemu dengan Arsen dalam keadaan selamat. Anak laki-laki yang sangat ia rindukan. Waktu 1 minggu bukanlah waktu yang singkat mereka kehilangan Arsen dan membuat khawatir keadaan. Mereka tidak bisa mengawasi bagaimana keadaan anak mereka tanpa jangkauannya. Apakah dia diberi makan, minum, tidur yang nyaman, atau sama sekali tidak? Memikirkannya saja sudah membuatnya sangat sedih. Sayup-sayup Dini mendengar suara mobil berdecit mengerem untuk berhenti dalam keheningan malam. Apakah Arya sudah datang? Dini berlari ke arah pintu utama untuk melihat siapa yang datang. Ya, Arya berhasil menemukan Arsen dan membawanya kembali ke rumah. Arya yang membawa Arsen tengah berjalan bersama masuk ke dalam rumah. Pakaian mereka penuh dengan darah. Apalagi melihat Arya yang berjalan terpincang-pincang yang dipastikan semua orang menduga ia terkena tembakan. Ternyata begitu berat perjuangannya untuk menyelamatkan Arsen. Sedangkan Arsen, ia berjalan menunduk ke bawah tanpa ekspresi dan lelah tidak mampu melihat siapa yang sudah menunggunya di depan sana. Dini segera berlari lebih depan. Ingin cepat-cepat merengkuh Arsen dengan pelukannya. Arsen. Suara Dini tampak tercekat. Mendengar namanya dipanggil, Arsen sama sekali tidak menoleh. Raut wajah Dini tiba-tiba menjadi ceria. Senyum lebar merekah di bibir mungilnya melihat putranya kini berada di hadapannya. Arsen, kau ditemukan. Dini berteriak sembari berlari dan memeluk anaknya. Dini merentangkan tangannya lebar-lebar, membuat bocah kecil itu masuk ke dalam pelukannya. Dini memeluk Arsen dengan erat. Air mata tampak mengalir di wajah cantiknya. Ini adalah pertama kalinya Dini dan juga Arsen berpelukan. Rasanya begitu menenteramkan hati masing-masing dan membuat nyaman satu sama lain dengan perasaan hangat yang ditimbulkan. Arsen, Arsen, Arsen. Tak henti-hentinya Dini memanggil-manggil nama itu. Tubuhnya gemetar karena tangis. Ini pertama kalinya Arsen dapat merasakan pelukan dari ibunya. Pelukan yang sangat ia impikan dari dulu dan Dini sudah mewujudkannya. Entah bagaimana perasaan Arsen kali ini, dia pasti merasa sangat senang. Ujar Bu Amira merasa terharu. Ibu merasa bahagia, nak. Ibu senang sekali Arsen bisa ditemukan. Ibu sangat rindu denganmu. Saat kami tahu kau diculik kami semua sangat khawatir denganmu yang dibawa pergi oleh wanita itu. Arsen hanya diam walaupun melihat betapa banyak tersirat dari wajah ibunya yang begitu mengkhawatirkan dia. Kau baik-baik saja, kan? Tidak ada luka apapun di badanmu. Mereka tidak melakukan sesuatu padamu, kan? Kau sudah makan? Kau pasti lapar, kan? Ujar Dini terus-menerus bertanya dengan sedih. Berapapun banyak pertanyaan yang dilontarkan Dini, tidak membuat Arsen menggubris dan tetap saja terdiam. Dini menangis terisak-isak, membuat Dini semakin menangis. Hah, kasihan sekali nasib putranya. Tatapan Arsen terlihat kosong. Arsen memutuskan untuk pergi. Meninggalkan semua orang masuk ke dalam dan menuju kamarnya. Sembari melihat sendu Arsen yang berlalu, Dini menatap Arya yang berdiri tak jauh dari tempat mereka.
Ekspresi laki-laki itu tampak tak terbaca dengan wajahnya yang penuh dengan noda darah. "Tuan, ada apa dengan Arsen? Kenapa dia diam saja?" tanya Dini. Barulah Arya mengangkat kepalanya dan menatap Dini. Arsen masih trauma. Banyak sekali kejadian menakutkan yang dilihat oleh matanya sendiri di hadapannya langsung. Mungkin itulah sebab Arsen tidak ingin membuka diri lebih dulu pada orang lain. "Biarkan dia sendiri dulu, setelah dia tenang kita akan mencoba mendekatinya," ujar Arya pada istrinya. Mendapatkan pengertian dari Arya, Dini baru mengerti. Terlalu sibuk dengan anaknya membuat Dini melupakan keberadaan Arya dan memperhatikan keadaannya. Ia menatap pria itu dengan sedih melihatnya dengan tubuh yang tak karuan penuh dengan darah. Pria yang sudah sangat berjasa dan berjuang untuk menyelamatkan anaknya. "Maafkan aku. Kau seperti ini karena diriku. Terima kasih sudah menyelamatkan Arsen dan membawa dia kembali pada kita. Ayo, aku akan mengobati lukamu," kata Dini memapa Arya untuk masuk dan diobati lukanya. Arya terlihat sangat lelah. Di malam hari saat orang lain tidur, ia malah berperang pertumpahan darah. Arsen sedang berdiam diri di tangga saat orang lain masih sibuk di luar. La sedang termenung mengingat ekspresi Dini yang sangat mengkhawatirkannya. Ia juga tengah merasakan kembali bagaimana hangatnya pelukan dari ibu padanya tadi. "Aku sangat malu pada ibu. Ibu terlalu baik untuk menjadi orang tuaku yang memiliki anak durhaka sepertiku. Andai aku berani dan tidak pernah membuatnya terluka, aku ingin sekali lebih lama tinggal dalam pelukanmu tadi. Menghirup aroma tubuhmu yang menyejukkan hatiku. Aku juga bisa datang berlari pada ibu, dan mungkin mengatakan, 'Ibu, aku pulang,'" ujar Arsen bersedih hati. Dalam kamar ia melihat Ansel yang tengah tertidur pulas di ranjangnya. Untuk 1 minggu akhirnya Arsen kembali ke rumah itu lagi dan kamar miliknya yang sangat nyaman. La juga bisa melihat Ansel teman baik yang selalu membuat onar itu kembali, namun setelah dipikirkan Ansel menjadi warna dalam hidupnya. Arsen pikir, walaupun ia terlalu masih bersikap anak kecil Ansel selalu ceria dan mampu menghiburnya dimanapun. "Ansel, aku kembali. Apakah kita bisa menjadi teman baik setelah aku terlalu banyak menyakiti dirimu? Kau dan aku memiliki satu ibu yang sama, kita adalah anaknya. Namun, apa hubunganku denganmu? Apakah kita saudara tiri?" kata Arsen yang berbicara sendiri di saat Ansel tertidur. Bab 67. Ibu. Ansel turun dari kamarnya dan berteriak memanggil mencari ibunya. "Ansel, ibu di sini, ada apa nak?" tanya Dini lembut. "Ibu, Arsen sudah pulang. Saat aku bangun, dia sudah ada di sampingku lagi," ujar Ansel dengan raut wajah tidak mudah ditebak seolah ia syok. Ibu dan yang lain sudah tahu. Kemarin ayah berhasil menemukan Arsen dan membawanya kembali pulang. "Jelas Dini, ayah juga sudah pulang." "Kapan?" tanya Ansel. "Malam hari bersama Arsen pukul 1 malam saat kau sedang tidur," kata Dini. "Kenapa ibu tidak membangunkanku? Aku kan bisa bertemu dengan Arsen lebih awal," rengek Ansel. "Ansel kan sedang tidur. Ibu tidak akan tega membangunkanmu," ujar Dini. "Yah, padahal semua orang tidak tidur hanya untuk menunggu Arsen pulang. Dan aku malah enak tertidur di kamar," murung Ansel. "Tak masalah. Kau tidak akan mungkin berjaga sepanjang malam bersama kami bergadang. Besoknya lagi Ansel kan akan sekolah," ucap Dini memberikan pengertian. "Iya, ibu benar. Aku akan pergi ke sekolah, nanti bagaimana jika aku mengantuk?" Sadar Ansel, Dini hanya tersenyum mengangguk. "Lalu, apakah kakakmu sudah bangun?" tanya Dini memalui Ansel. "Belum, kakak belum bangun dan masih tertidur pulas," balas Ansel. "Baiklah, tidak apa-apa. Arsen pasti sangat lelah dan biarkan dia tidur dengan nyaman," imbu Dini.
Namun tidak, Arsen terlihat sedang menuruni anak tangga menghampiri Dini dan Ansel yang sedang di dapur. Arsen, kenapa kau sudah bangun? Jika kau masih lelah, sebaiknya kau istirahatkan dirimu. Ujar Dini. Bukannya menjawab, Arsen malah duduk di kursi meja makan miliknya. Kau lapar? Kau ingin ibu siapkan sarapannya sekarang? Tanya Dini. Suatu hal yang tidak disangka, Arsen mengangguk. Dini pun terkejut dan senang dengan respon Arsen yang rupanya ingin dia menyajikan makanan sekarang. Baiklah, ibu akan menyiapkannya untukmu sekarang, ya. Ujar Dini dengan wajah berseri-seri. Dan ia pun terburu-buru menyajikan makanan yang sudah disiapkan itu di atas meja makan. Ansel, kau juga duduk untuk sarapan dengan Arsen, ya. Kau harus sarapan lebih dulu sebelum pergi sekolah. Titah Dini. Baik ibu. Jawab Ansel menurut. Kau ingin yang mana? Hari ini ibu masak banyak sekali untuk kalian. Tanya Dini lebih dulu pada Arsen. Arsen pun menunjuk menggunakan semua jarinya pada lauk pauk yang ia inginkan. Dini pun merasa sangat bahagia kali ini melihat putranya Arsen mulai terbuka diri padanya. Baiklah, ibu akan mengambilkannya untukmu, ujar Dini. Setelah selesai, ia pun kemudian tidak melupakan Ansel dan memperhatikannya juga. Dan Ansel, kau ingin lauk pauk yang mana? Tanya Dini. Samakan saja seperti Arsen. Balas Ansel setelah kedua anaknya dipastikan makan dengan lauk pauk yang mereka inginkan. Dini duduk di seberang hadapan mereka sembari memperhatikan kedua anaknya yang sangat lahap sedang makan. Arsen dan Ansel terlihat sangat menikmati makanan yang Dini masak. Begitupun dengan Arsen yang seminggu ini tidak makan enak, ia benar-benar sudah dibangkitkan kebutuhan nutrisinya lagi dengan cita rasa masakan ibunya. Dini tersenyum-senyum melihat kedua anaknya itu. Perasaan hangat dan bahagia muncul melihat mereka bersama. Hingga pada akhirnya mereka selesai sarapan dalam keadaan perut kenyang. Dini membuatkan 2 gelas susu hangat untuk diberikan pada kedua anaknya itu. Terlihat Arsen yang sudah meleguk habis susunya, dan sedangkan Ansel hanya memandang Arsen yang tengah meminum susu. Kakak, minumlah susu milikku yang dibuatkan ibu juga untukku. Tapi aku akan memberikannya pada kakak. Dengan minum susu, kakak akan kembali kuat. Ujar Ansel polos. Kakak, apa maksud Ansel memanggilnya dengan kakak? Kakak hanya bisa dimiliki oleh ia yang memiliki seorang adik, dan adik kandung yang memanggilnya dengan kakak. Arsen malah terdiam tanpa ekspresi dan mengikuti arah pandang penglihatannya pada Ansel yang tengah tersenyum padanya. Aku boleh memanggilmu dengan kakak, kan? Tanya Ansel. Kenapa? Tanya Arsen dingin. Ibu mengatakan, karena kau adalah kakakku. Kata Ansel. Aku tidak mengerti. Jawab Arsen demikian. Arsen, mungkin ini akan berat bagimu tapi semua orang sudah mengetahuinya dan hanya kau yang belum. Sebenarnya ibu melahirkan anak kembar, kau dan Ansel adalah anak kembar itu, kalian adalah saudara kandung kakak beradik kembar. Ungkap Dini menjelaskan. Tidak ada ekspresi apapun yang ditunjukkan raut wajah Arsen, sehingga orang lain tidak mampu menilainya. Iya kakak, jadi aku adalah adikmu. Kita bukanlah teman, tapi kita adalah saudara kandung. Ibu kita sudah melahirkan kita ke dunia ini. Ujar Ansel. Arsen terlihat menerima kenyataan itu dengan lapang dada dan sangat percaya dengan sebuah kebenaran kali ini. Tapi ia belum bisa menunjukkan segalanya. Ia merasa malu dengan kedua orang yang berada di hadapannya kali ini. Berapa banyak dosa, luka, dan rasa sakit ia berikan pada mereka. Sampai ia sendiri menjauhi Ansel dan tidak menyukainya di rumah ataupun sekolah saat ia tahu hanya sebatas temannya. Ansel adalah adikku. Aku adalah kakaknya. Apakah itu pantas? Ansel adalah anak yang baik, sedangkan aku sebagai kakak tidak mampu menjaga dan bermain dengannya.
Ansel, kau tidak pantas menjadi adikku. Kakakmu ini sudah banyak berdosa padamu dan juga ibu kita, rasanya aku malu pada kalian. Ujar Arsen dalam hati. Dini dan Ansel beranggapan jika Arsen tidak senang dengan kenyataan itu. Dia masih belum bisa melupakan masa lalu dan masih enggan mengakui mereka. Itu terlihat dari Arsen tidak berbicara apapun, dan turun dari kursi meja makan lalu pergi ke kamarnya. Ibu, ada apa dengan kakak? Apa kakak tidak ingin memiliki adik sepertiku? Tanya Ansel murung. Ansel, jangan berkata seperti itu. Mungkin kakakmu membutuhkan banyak waktu untuk menerima segalanya. Nanti kau dan kakakmu akan bermain bersama. Ujar Dini. Ibu yakin akan hal itu? Tanya Ansel. Sangat yakin. Jawab Dini. Ya, kedua kata itu yang harus selalu aku tekankan untuk percaya jika Arsen akan menerima kami dalam hidupnya sesuai status kami masing-masing sebagai ibu dan adik. Hari itu pasti akan tiba di mana kami melupakan masa lalu dan melangkah ke masa depan yang cerah. Ibu, Ansel, bisakah kalian mendengar suara hatiku? Aku malu pada kalian. Bukan aku tidak ingin mengakui kalian dalam hidupku. Aku malu, kata hati Arsen. Bab 68. 1 minggu kemudian. Waktu berlalu semakin cepat dengan hari sudah berlalu 1 minggu. Semua orang sudah tahu saat Arya memberitahukan jika dengan tangannya sendiri Richo dan Valeri dalang di balik masalah terjadi, kini mereka telah meninggal ditembak. Mereka turut berduka cita dan saling mendoakan agar Richo dan Valeri mati dengan tenang di babak kehidupannya yang baru. Sayang, mengenai Valeri. Arya terdiam sejenak menghela napas dalam, ia harus mendapat ganjaran atas perbuatannya. Valeri dan Richo mereka sudah meninggal dan aku yang menyebabkan mereka pergi. Keluarga Arya bersama Dini dan anak-anaknya mendapatkan kebahagiaan yang tidak terkira. Setelah semua yang terjadi dan hidup diambang berdampingan rahasia, semuanya telah terungkap. Ansel tahu jika ayah kandungnya adalah Arya, dan Arsen tahu jika ia memiliki saudara kandung kembar. Namun, kebahagiaan dan beban mereka belum sempurna ketika Arsen masih bersikap dingin pada ibu dan adiknya. Sayang, panggil Arya dari kamar. Arsen, Ansel, tunggu sebentar ya, ibu ingin melihat ayah kalian dulu. Entah ingin apa ayah kalian memanggil ibu. Ucap Dini meninggalkan Arsen dan Ansel yang tengah sarapan. Ada apa? Bisa tidak suaranya jangan kuat-kuat. Kau bisa menghampiriku atau memanggil dengan pelan saja. Pungkas Dini masuk ke kamarnya. Hehehe. Maaf sayang. Jika aku memanggilmu pelan, itu malah tidak akan terdengar olehmu. Terkekeh Arya. Lalu, ada apa kau memanggilku? Tanya Dini. Pasangkan dasi untukku, ya. Ujar Arya menyerahkan dasinya pada Dini. Dasar manja, biasanya juga pasang sendiri. Omel Dini mengambil dasi yang diberikan Arya. Tapi aku ingin kau yang memasangkannya. Akhir-akhir ini kau sibuk dengan anak-anakmu dan melupakan aku. Ujar Arya melingkarkan tangannya di pinggang Dini yang sedang memasang dasinya. Sudah. Ujar Dini merapikan kerah baju Arya. Terima kasih sayang. Ucap Arya mengecup bisbir Dini. Kita sarapan dulu, anak-anak sudah lebih dulu sarapan. Ajak Dini. Siapapun tidak akan bisa keluar jika sudah terperangkap dengan Arya. Saat hendak pergi setelah selesai memasang dasi, Arya menarik tubuh Dini dalam dekapannya. Biarkan anak-anak sarapan. Dan kita berdua akan mengurus keperluan kita sendiri. Ujar Arya mendekatkan wajahnya. Dini menjauh dan menamparkan kecil wajar Arya tidak sakit agar wajahnya bisa menjauh. Kau ini sudah siang dan tidak ada waktu untuk bermain-main. Kau juga harus mengantarkan anak-anak pergi sekolah, dan kau sendiri pergi ke kantor. Ujar Dini. 1 hari saja terlambat itu tidak akan apa-apa. Aku ingin memiliki banyak waktu bersamamu.
kata Arya. Arya, ayolah sadarkan diri. Atau semuanya akan terlambat. Rengek Dini. Tidak ada kata terlambat sebelum kau memberikan anak lagi untukku dan adik untuk Arsen dan Ansel. Kapan kau akan hamil? Dek. Rupanya suami ini menginginkan istrinya untuk menghadirkan seorang anak lagi di tengah anggota keluarga mereka. Aku tidak tahu. Yang aku tahu kau harus segera sarapan dan pergi. Ujar Dini mendorong tubuh Arya, dan akhirnya ia terlepas. Selalu saja seperti ini, dia selalu malu saat aku bertanya mengenai anak. Terkekeh Arya. Arya pulang cepat karena pekerjaannya tidak terlalu banyak. Sebelum ke rumah, Arya singgah di toko berlian untuk membeli sesuatu yang pastinya perhiasan. Sayang, aku sudah pulang. Teriak Arya masuk rumah yang baru saja tiba. Kau sudah pulang. Kenapa terlalu cepat? Bukannya senang, Dini malah terlihat tidak suka dan mengomel. Cek, kau seperti tidak suka jika aku pulang terlalu cepat. Masam Arya. Hah, bukan seperti itu. Aku hanya lebih suka kau pulang malam. Ujar Dini terkekeh. Ah sudahlah, aku jadi malas. Masam Arya lagi tidak semangat dan mendudukkan diri di sofa. Kenapa seperti itu? Aku hanya bercanda, aku senang suamiku ini pulang lebih cepat. Ujar Dini memeluk leher Arya dari belakang. Begitulah yang aku inginkan. Aku membawa sesuatu untukmu. Ujar Arya. Apa itu? Tanya Dini menelisik Arya yang tengah mengocek saku jasnya. Ini untukmu. Arya mengeluarkan sebuah kotak perhiasan yang di dalamnya terdapat kalung yang sangat indah. Indah sekali. Ini untukku. Berbinar Dini. Tentu saja untukmu, memangnya untuk siapa lagi? Ketus Arya. Aku pikir ini untuk wanita lain. Imbuh Dini. Jika kau ingin seperti itu, baiklah, berikan kalung itu padaku lagi. Aku akan memberikannya pada wanita lain. Goda Arya. Jangan. Awas jika kau berani macam-macam. Kecam Dini. Tapi hal itu tidak akan pernah aku lakukan. Aku tidak akan seperti pria lain yang bisa mendekati sembarang wanita. Pungkas Arya terlihat berubah raut menjadi beban. Kenapa? Kau adalah pria kaya raya, kau juga sangat hebat, dan bisa menaklukkan apapun hanya dengan kekuasaanmu. Siapa wanita di luaran sana yang tidak ingin dekat denganmu, jika kau membuka diri pada mereka? Kau bisa mendapatkan gelar baru Playboy nanti, aku sangat percaya kau tidak akan pernah melakukan hal itu. Ada satu hal lain yang membuatku berpikir lain terhadapmu karena kau tidak pernah terlibat dengan wanita manapun seperti laki-laki yang mempermainkan perasaan wanita walaupun kau memiliki segalanya. Hanya itu saja, kau kejam, cuek dan angkuh. Cerca Dini yang tidak segan dan tidak membuat Arya sakit hati karena apa yang dikatakan istrinya adalah kebenaran. Itulah mengapa kau pasti heran denganku. Jikapun bisa, kau pasti akan bosan mendengar media memberitakan aku dengan satu wanita dan wanita lainnya. Ujar Arya. Iya. Apa alasannya? Apa karena kau malas? Atau karena sifat cuekmu itu kau tidak ingin bermain-main dengan para gadis di dunia ini? Tanya Dini. Percayalah hanya ada satu wanita beruntung selain dirimu tidak ada lagi di dunia ini. Kenapa aku bisa menyebutmu wanita beruntung? Karena hanya kau yang bisa memiliki seutuhnya setiap yang ada dalam diriku. Berbeda dengan semua wanita lain, menyentuhku pun saja mereka tidak akan bisa. Ujar Arya. Tapi kenapa? Karena kau angkuh dan tidak ingin didekati mereka. Tanya Dini. Bukan, aku memiliki rahasia yang belum kau ketahui selama ini. Apa itu? Tolong jangan sakiti aku lagi dengan jutaan rahasiamu. Ujar Dini yang ketakutan mendengarkan penjelasan Arya. Aku memiliki penyakit aneh dan juga langka. Sejak kecil aku hidup dalam tekanan siapapun wanita tidak ada yang bisa ataupun boleh mendekatiku selain anggota inti wanita keluarga sendiri, hanya mereka yang bisa menyentuhku.
Saat wanita lain yang tidak memiliki hubungan darah keluarga kami, aku pasti akan kesakitan, akan muncul banyak ruam kemerahan, kepalaku sakit dan berputar saat menerima titik sentuhan saja. Maka dari itu, sebagai takdir dan jodohku, Tuhan membuatku dan dirimu bersatu. Kau adalah wanita gadis takdir itu. Ungkap Arya. Dini pun tertegun dan termenung. Ia masih mengingat bagaimana saat itu Arya terlihat bergemetar hebat, kesakitan saat kilas balik dirinya dengan Valeri memiliki hubungan yang Arya memanggil dirinya di kamar itu dan dari sanalah gejalanya mereda. Dini juga mengingat bagaimana Arya menyebutnya sebagai alat dan obat. Aku sangat ingat saat gejala yang kau ceritakan padaku itu terjadi di masa lalu. Ujar Dini. Iya, itulah saat aku menyembunyikan penyakitku dari dunia dan kau sebagai istriku. Mungkin semua orang akan menganggapnya tidak masuk akal, dan beranggapan hanya menghayal dalam sebuah negeri dongeng, tapi itu adalah kenyataan yang aku rasakan. Ujar Arya. Itu artinya kau sangat menderita selama ini. Sedih Dini. Sangat menderita. Apalagi saat 7 tahun berlalu kau pergi meninggalkan aku. Tidak ada wanita yang mampu bisa dekat denganku. Kata Arya. Lalu, apa penyakitmu itu akan sembuh? Atau akan terus seperti ini selamanya? Entahlah sampai kapan. Dokter hanya mengatakan jika penyakit ini bisa saja akan sembuh total karena tidak berhubungan dengan dunia medis. Aku menganggap ini hanyalah anugerah dari Tuhan. Aku percaya akan sembuh, dan aku bisa hidup menjadi pria normal seutuhnya dengan banyak wanita di sekelilingku tanpa aku merasa kesakitan. Tapi aku tidak tahu kapan ini akan terhenti. Kata Arya. Aku berharap kau tidak akan sembuh selamanya. Kata Dini. Kenapa? Kau ingin aku sakit terus? Bukan aku tidak menginginkan kesembuhanmu, aku pikir jika kau sembuh kau akan bermain-main dengan wanita lain setelah tidak merasakan sakit lagi. Kata Dini. Kau cemburu. Tenanglah, aku tidak akan seperti itu. Jika sembuh, tubuhku bisa disentuh semua orang, tapi hatiku hanya khusus milikmu. Ujar Arya. Sejak kapan kau bisa menggombal? Gombalanmu itu terdengar kaku. Ejek Dini untuk menutupi kecemburuannya. Hah, percayalah. Setelah memiliki segalanya, termasuk harta ini yang tidak akan dibawa mati. Aku hanya memiliki satu impian yang belum terkabulkan di mana aku hidup bebas tanpa ada penyakit yang bersarang dalam tubuhku. Dengan menjadi pria normal, bukan aku pergunakan untuk bermain dengan wanita, aku selalu sering di-cap sebagai orang angkuh hanya karena menolak jabatan tangan dari klienku. Mungkin dengan begitu akan mengubah sisi gelap mereka terhadapku. Imbu Arya. Setelah mendengar rahasiamu satu ini, aku paham. Setelah banyak perjalanan yang terjadi padamu, sebenarnya kau adalah orang baik. Orang lain hanya tidak tahu apa yang kau alami saja selama ini dan tidak akan mengerti akan hal itu. Hanya kau yang bisa membantu penyakitku, aku sudah mengetahui dari awal dan kenapa aku bisa mendekati Valeri saat itu. Kau adalah sumber kekuatan dan kesembuhanku, tetaplah di sini bersamaku dan jangan pergi kemanapun. Kata Arya yang terdengar perpisahan. Aku tidak akan pergi kemanapun. Aku akan setia di sini bersamamu dan anak-anak kita. Tidak ada yang mampu memisahkan kita, kita akan menua bersama sampai maut yang memisahkan suatu saat nanti. Aku akan membantumu sembuh dari penyakitmu itu. Ujar Arya dan Dini yang saling mengikrarkan janji hidup semati mereka.